Ini dia Narzo 50 yang baru diluncurkan oleh Realme. Pas lihat spesifikasi yang ditawarkan, saya cukup kaget HP ini dibanderol dengan harga 2,5 juta aja. Saya langsung mikir, jangan-jangan Narzo 50 adalah HP 2 jutaan yang sangat layak dibeli untuk main game. Mari kita lihat seperti apa Narzo 50 ini. Apakah benar performa gamingnya bagus? Sebelum bahas performa gamingnya, saya coba infoin dulu beberapa fitur unggulan dari HP ini. Pertama, dari awal unbox HP ini, langsung kerasa kalau desain HP ini tuh cakep. Dia memakai plastik glossy yang memang lebih mewah dibanding plastik biasa seperti di Narzo 50A. Terus, ada efek pantulan dengan pattern Kevlar di sini. Desain kameranya juga premium untuk HP 2 jutaan. Mengingatkan saya dengan desain kamera Realme 8 series. Kamera belakangnya ada 3 buah. Yang spesial, kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel. Sisanya ada kamera makro dan potret beresolusi 2 megapiksel. Memang sensor kamera 50 megapiksel itu speknya nggak sebagus di HP kelas menengah ke atas. Tapi hasil fotonya ini melebihi ekspektasi saya. Untuk HP kelas 2 jutaan, hasilnya menurut saya udah bagus sih. Karakter warnanya di HP ini cenderung vivid, jadi saturasi cukup tinggi. Jarak fokus kamera utama bisa dekat, dan bokeh bawaannya shallow. Memang kalau diadu sama kamera 50 megapiksel di Realme 9 Pro Plus, beda jauh ya. Memang kelasnya beda, tapi menurut saya ini sudah cukup memuaskan. Modenya pun lumayan mirip sama HP Realme kelas 3-4 juta ya. Dia ada AI Color Portrait dan bokeh Flare Portrait. Kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel, dan hasilnya untuk HP kelas segini, saya bilang sudah bagus. Ada mode portrait juga, tapi nggak ada fitur seperti AI Color Portrait seperti kamera belakangnya. Untuk perekaman video bisa hingga resolusi Full HD 30 fps, nggak ada pilihan 60 fps. Terus yang menarik, ada stabilizer dan ada fitur Ultra Steady baik di kamera belakang maupun depan. Layar Narzo 50 ini punya spesifikasi yang impresif. Desainnya memakai punch hole di kiri atas, jadi terlihat cukup modern. Panelnya memakai IPS dengan refresh rate 120 Hz. Kualitas panelnya pun lumayan bagus, nggak bikin sakit mata. Speaker HP ini cuma satu, tapi masih ada audio jack tentunya. Dan sebagai informasi, HP ini nggak ada NFC-nya. Yang cukup berkesan buat saya adalah dengan harga 2,5 juta, Narzo 50 memakai chipset Helio G96. Ini mirip dengan yang dipakai Narzo 20 Pro atau Realme 8 kemarin di harga 3 jutaan. RAM-nya 4 GB. Untuk baterai berkapasitas 5000 mAh dan support charger DAT 33 watt yang sudah dikasih di dalam box. Kalau dilihat dari spesifikasi yang ditawarkan, Narzo 50 ini sepertinya memang bakal jadi salah satu HP 2 jutaan favorit untuk gaming. Tapi, kuatnya main game apa aja ya? Mari kita uji HP ini. Pertama, saya coba dulu main game yang sangat populer di Indonesia, yaitu Mobile Legends. Settingan grafis bisa set hingga high, belum bisa ultra, tapi bisa nyalain mode high frame rate-nya. Pas kami tes sih, performanya bagus dan smooth. Dia stabil juga di kisaran 59 fps. Di scene yang sangat ramai pun terlihat masih stabil. Setelah itu saya coba MOBA yang lebih berat, yaitu Wild Rift. Nah, ini settingannya bisa di-set ke yang paling tinggi, yaitu Super High. Dan frame rate bisa set ke 60 fps. Pas main pun grafis bisa ditampilkan dengan sangat baik. Performa smooth juga dan frame rate bisa dapat di 59 fps dan cukup stabil. Walau di scene yang sangat ramai, kadang dia bisa turun ke kisaran 52 fps. Tapi sesekali aja dan nggak lama naik lagi. Jadi buat saya performanya masih tergolong bagus untuk HP 2 jutaan. Habis itu saya coba main Pokemon Unite. Game ini juga bisa set ke grafis yang paling tinggi, dan frame rate bisa set ke high. Di settingan rata kanan, grafisnya terlihat baik. Terus terasa smooth juga. Pas lihat frame rate-nya, dia bisa jalan di kisaran 55-59 fps. Pas awal-awal lumayan stabil di situ, tapi di pertengahan game, pas di scene yang ramai, bisa drop ke kisaran 47-52 fps. Masih lumayan banget karena nggak lama bisa naik lagi. Tapi di akhir game, pas lawan legendary boss, bisa turun lagi ke 38-41 fps. Tapi ingat, ini saya main di settingan paling tinggi ya. Kalau mau lebih smooth, bisa set ke grafis yang lebih rendah. Next, saya tes Genshin Impact. Pas iseng tes ke settingan medium, kerasa berat banget ya. Tapi wajar karena Genshin memang game yang sangat berat.
Habis itu saya langsung tes ke grafis terendahnya. Nah, di sini lumayan sih walau jadinya grafis rada pecah. Tapi setidaknya framerate nggak separah di settingan medium tadi. Di sini memang bisa dapat 40 fps, tapi pas ketemu scene ramai dan banyak musuh, bisa sangat fluktuatif dan bisa turun ke kisaran 24 fps. Jadinya pas-pasan. Next, saya coba main Free Fire. Untuk settingan grafis bisa set ke yang paling tinggi atau ultra. Bisa set high frame rate juga. Pas saya tes main, terasa smooth dan lancar. Bisa dapat 59 fps dan stabil banget sepanjang permainan. Lanjut, saya tes main PUBG Mobile. Untuk settingan grafis smooth dan balance, frame rate-nya bisa set hingga ultra. Saya coba main di settingan balance ultra. Di sini, grafis bisa ditampilkan dengan baik. Terus, frame rate bisa dapat di 39 fps dan stabil. Buat HP 2 jutaan udah enak lah. Mirip-mirip performa di Snapdragon 720G ya. Harusnya sih chip ini sanggup jalan di smooth extreme. Karena dulu di Helio G90T yang di bawah ini bisa jalan di smooth extreme. Entah kenapa Tencent belum nyalain settingan itu di Helio G96. Padahal lebih bagus. Nah, kalau New State agak berbeda. Settingan rata kanannya langsung udah dibuka sama Krafton. Di settingan ultra bisa set hingga frame rate max. Saya coba main di settingan high max. Di settingan ini grafis bisa ditampilkan dengan baik. Terus lumayan smooth. Dia bisa dapat frame rate di kisaran 44 sampai 50 fps. Tapi di sini yang ramai kadang suka drop di bawah itu sih. Bisa ke kisaran 38 fps atau di bawahnya. Menurut saya sih ini udah lumayan karena New State ini punya grafis yang lebih intensif dan berat dibanding PUBG Mobile. Dan dia bisa jalan di atas 40 fps. Next, saya coba Call of Duty Mobile. Di sini settingan grafis baru bisa set ke low dan medium, dengan frame rate mentok di high. Tapi tenang, kalau main game multiplayer grafis di settingan medium masih terlihat lumayan banget, nggak jelek. Terus dia masih smooth juga, karena frame rate masih bisa dapat cukup stabil di kisaran 55 sampai 60 fps. Paling kalau main mode Battle Royale aja, dia nggak bisa dapat high frame rate. Cuma dapat mentok di 40 fps. Tapi stabil banget. Settingan harusnya bisa lebih tinggi sih, karena di Helio G90T udah dapat update dengan settingan yang mirip dengan Snapdragon 720G juga. Lanjut, saya coba game baru yaitu Apex Legends Mobile. Settingan bisa sampai Ultra HD, tapi frame rate baru mentok di high untuk settingan yang manapun. Wajar kalau belum optimal, karena game ini baru soft launch di beberapa negara aja. Dan nanti pelan-pelan bakal dioptimalkan ke berbagai chipset. Saya tes di grafis Ultra HD bisa berjalan dengan cukup baik. Frame rate berjalan di kisaran 35 sampai 40 fps. Terus kadang suka drop ke 30 fps. Ini di grafis tertinggi ya. Harusnya nanti ke depannya, game ini bisa berjalan lebih baik lagi di HP ini. Oh ya, touchscreen HP ini juga cukup responsif. Touch sampling rate-nya itu 180 Hz. Jadi enak buat main game kompetitif. Saya main game sekitar 3,5 jam, baterai berkurang 65%. Jadi termasuk lumayan awet. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Menurut saya, Realme di awal tahun 2022 ini kembali mengedepankan price to performance yang tinggi ke jajaran produk mereka. Narzo 50 ini bisa dibilang punya spesifikasi yang impresif untuk HP 2 jutaan. Saya cukup nggak nyangka HP ini bisa dikasih Helio G96. Dan nggak cuma chipsetnya aja ya, layar, desain, dan performa kameranya pun di atas ekspektasi saya. Jadi kalau kalian punya budget 2 jutaan dan mementingkan performa gaming, jangan ragu untuk beli HP ini.